Minum jamu agar kuat. Ketemu bapak ibu tambah semangat. Seperti alpukat mengkilat, rasanya enak, nikmat ya, nikmat, dan kita semakin kuat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya ingin tambahkan sedikit terkait dengan hutan sosial. Kami sebenarnya dalam pekerjaan kami rehabilitasi hutan itu lebih isinya kalau di Lampung hutan sosial. Namun di dalam proses pelaksanaan kami juga belajar banyak terkait dengan problem-problem yang terjadi sebelumnya. Jadi kurang lebih 30 tahun data kami, ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil kebetulan itu MPTS, durian, kemudian petai, kemudian pohon-pohon kayu yang di data kami itu hampir dikatakan sisa, dan itu meninggalkan problem besar di Mesir Barat, Lampung Barat. Adanya cempaka, kopinya berkurang. Kemudian sekarang juga dinas dihajar terus oleh penjara kayu, sonokelingnya dibabat tiap hari, padahal dinas juga tidak punya fasilitasi untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga berhubungan dengan pihak aparat hukum ini juga berat sekali. Maka tahun 2019 kami sudah mencoba untuk mengurangi tanaman kayu-kayuan di kawasan hutan karena banyak hutan lindung, semuanya MPTS, kemudian berkembang. Nah, di dalam karakteristik hutan yang kami tangani ada 4. Yang di hutan konservasi itu ada hutan masih utuh kami tidak sentuh, kemudian hutan yang sudah ditinggalkan penjara atau dibakar kami tangani dengan tanaman endemik baik itu MPTS maupun kayu-kayuan. Kemudian hutan lindung dan hutan produksi itu ada yang intensif dan semi. Misalkan kopi itu relatif tidak intensif, itu bisa kami tanami dari vegetatif, generatif, atau jenis lokal atau endemik. Tapi yang kasus hutan yang sudah berpuluh tahun isinya jagung, ubi kayu, dan desa definitif, kami sudah menyimpulkan Pak, sudah tidak usah lagi mikir lagi kayu-kayuan, tapi memikirkan jenis tanaman yang diminati itu cenderung vegetatif unggul Pak, yang memiliki potensi pasar bagus. Kenapa demikian? Khusus yang daerah-daerah yang sudah padat dan intensif, karena memang di dalamnya itu tidak ada bisa lagi lingkungan Pak, tapi berbicara bagaimana sumber penghidupan itu berjalan, tapi pro lingkungan. Jadi lingkungan itu dampak, tidak pernah kami bahas. Asal tanamannya alpukat, durian, petai, jengkol tumbuh, kemudian ada tonase keluar dari kawasan, sudah pasti impact tadi, baik itu air, hidrologi, erosi, kemudian iklim, dan isu sekarang adalah karbon, sudah pasti terjadi. Nah, itu yang tidak pernah kami bahas. Yang kami bahas bagaimana tanaman hidup, dan kok bisa 100%, karena itu bagian investasi. Nah, di dalam spirit itu kami bangun, kami melihat di kawasan. Sebagai orang hutanan, kami merasa bangga sekali karena teman-teman saya di sektor lain, di pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, rindu sekali punya lahan dan tidak punya Pak, mau dikembangkan luas bagaimanapun di luar kawasan hutan sudah tidak ada lahan lagi. Yang punya adalah kawasan hutan. Yang maksud saya adalah hutan yang sudah dibuka ya. Ini luar biasa. Pertama, lahannya subur, luas. Yang kedua, tidak usah bayar kalau PS, karena hanya malah didorong-dorong mendapat izin kan tidak bayar Pak. Tempat lain Pak masuk kawasan perkebunan itu kok ceritanya tuh ngeri Pak, ngeri sedap lah. Sudah habis duit belum tentu jadi. Ini didorong, didampingi dan diberikan izin. Itu sebuah kebanggaan bagi petani. Yang kedua, di kawasan hutan sudah tersedia tenaga kerja, fasilitas lengkap. Jika pertanian Pak mau membuka, harus mendatangkan tenaga kerja, buat base camp, kita nggak usah. Kemungkinan sudah di dalam semua. Kemudian yang saya pelajari di Lampung, akses jalan dari Pucuk Gunung sampai Jakarta Pak sudah tembus. Maka kami dengan teman-teman, dengan Pak Kadis punya tema itu merencanakan panen. Dengan teman KPH juga kami berusaha untuk bagaimana aset ini menjadi kembali fungsinya. Tapi tidak semata-mata hanya hijau, tapi bagaimana menghasilkan pendapatan, manfaat yang lain yang cukup besar. Dan saya percaya untuk Lampung ini akan dalam waktu 10 tahun ke depan mungkin akan cepat sekali pendapatnya tinggi dari kawasan hutan atau naik produktivitasnya karena pasarnya dekat dengan Jakarta. Kemudian
Kemudian di dalam proses panjang ini kami juga tidak gampang begitu. Petani-petani kan kebetulan banyak, kawan-kawan petani itu banyak yang juara Pak. Ini mohon menjadi catatan juga bagi kita semua. Saya mengindikatorkan kalau ada petani juara yang kita siapkan adalah kebangkrutan. Tergantung juaranya. Kalau juara bupati agak bangkrut, juara provinsi gubernur dapat penghargaan gubernur itu mendekati bangkrut. Tapi kok juara presiden saya jamin bangkrut. Itu pengalaman saya Pak. Iya betul. Ya. Jadi di Wonogiri saya waktu damping di Wonogiri, petani saya bangkrut gara-gara juara presiden. Kan lucu Pak. Nah ini PR kita. Maka di Lampung ini untung kami sudah bangkrut di Solo duluan. Jadi di Lampung yang juara-juara Pak kami terdampingi. Siapa yang berkunjung ada kontribusi. Baik snack, kalau mau makan siang ya boleh, mau pesan apa-apa akan dimasakkan. Kemudian ada namanya jasa guide lapangan. Itu ada kelompok tani, walaupun uangnya itu untuk kas. Di kami style begitu. Jadi Gunung Balak itu Bapak tahun pertama pengunjung sudah 10.000 lebih Pak. Itu kalau dibiarkan Pak pasti bangkrut dan akhirnya lari dari kita gara-gara ketemu BPDAS, gara-gara ketemu KPH, kami jadi bangkrut. Itu kan jadi kesannya lain. Padahal kita akan membangun sebuah ekonomi yang baik. Ini juga catatan sederhana, tapi banyak sekali saya temukan kelompok tani itu kecewa dengan kita setelah juara. Tadi maka pasca SSF ini semoga bukan tidak juara ya, juara tapi tetap ada pendampingan. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan jenis. Saya sengaja hari ini berbicara alpukat. Saya selama tugas 37 tahun, tanaman yang saya anggap unik ya alpukat siger. Pertama, dia adalah genetik hutan lindung asli, dikembangkan secara pemberdayaan oleh masyarakat sendiri dan sekarang branding nasional. Nah, kami nitip pesan ke bawah yang khususnya provinsi Jawa Lampung ini bisa menjadi monumen. Tanaman kami sudah kami uji dari ketinggian 10 dpl sampai 1000 dpl di Jawa, dari Bogor, Bandung, Wonogiri, Klaten, Kediri. Dalam kurun waktu 2 tahun hampir sama, semua sudah belajar buah. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya program apapun nanam, semoga menyertakan per hektarnya entah 5, entah 10, ada alpukat. Untuk apa? Untuk monumen. Ternyata monumen itu yang membuat ikatan batin kami dengan petani itu tinggi. Jadi setiap kegiatan mestinya ada branding. Kalau bahasa kami harus ada branding, harus ada yang menarik. Kalau tidak ada yang menarik ya tidak ada yang dekat dengan kita. Maka kalau Bapak masuk di kegiatan kami baik di mangrove, di hutan, selalu ada yang aneh Pak. Ada matoa, matoanya banyak-banyak buah, menjadi daya ingat. Kemudian menjadi spirit kami untuk saling ketemu. Kemudian ternyata petani tidak usah diajarin Pak. Ternyata pinter-pinter. Bapak kalau lihat di Moyo dulu alpukat tidak boleh ditebang karena hutan lindung. Tidak boleh itu apa? Nah ini kita jawab Pak. Tidak boleh itu artinya yang tidak produktif, cabang ranting potongin semua, disambung dengan yang baru. Dan sekarang sudah 1 tahun sudah buah semua. Jadi pohon tidak ada yang dirusak. Nah ini kreativitas mereka. Jadi setiap problematika selalu kami belajar mencari solusi. Nah seringkali kita pemerintah itu tidak boleh itu sudah berhenti. Padahal tidak boleh mestinya ada jawaban. Nah kami mencoba tidak boleh itu menjawab dengan inovasi. Dan untung hampir semua petani yang Bapak kunjungi kemarin itu orang-orang kreatif yang sosialnya tinggi. Dan yang paling luar biasa adalah ada tokoh yang mengikhlaskan diri untuk mondar-mandir. Mungkin juga bangkrut saya tidak tahu, tapi senang. Jadi tokoh yang mondar-mandir mewakili kelompok, tidak dibayar, tidak diberi apa-apa, tapi ikhlas karena kebanggaannya. Apa yang membuat dia ikhlas? Kalau saya tanya, ya saya nggak usah takut Pak, karena punya harapan. Pohon alpukat saya buah, durian saya buah, kemudian mangrove saya jadi wisata. Nah, harapan ini juga menjadi dorongan bagi pendampingan, karena di dalam pendampingan kuncinya kok bagi saya itu ikatan emosi. Maka pendamping sebenarnya berat ke depan, tidak boleh cacat seolah-olah begitu. Walaupun kadang-kadang juga ada kurangnya, itu mereka tidak memaklumi. Tapi kekuatan di Lampung itu sebenarnya sebelum proses pelaksanaan kegiatan ada prakondisi yang kuat untuk meyakinkan bahwa kita ini benar-benar niat baik. Kemudian di dalam proses pelaksanaan yang paling penting adalah ngobrol bareng. Bahasa kami adalah ngopi, ngobrol pintar investasi. Jadi
Setiap waktu sering ngobrol, dan kebetulan kok di kami ya di rumah saya Pak yang sering untuk ngumpul, baik KPH, KTH itu sering kali ngumpul. Kenapa? Karena kawan-kawan kok udah punya pete, punya durian manis itu pada ke rumah pamer sebenarnya. Untuk apa? Sepertinya memberi Pak, sebenarnya menceritakan dia membawa genetik unggul dari kawasan. Dan ini kekayaan kita yang kita garap. Kemudian PS juga ke depan mungkin saran kami ya, genetik juga bagian dari program yang bisa didesain supaya genetik kita lestari, kemudian bisa menjadi keberhasilan baru di bidang hutan sosial. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih.